Halo, salam jumpa pemirsa. Agropelita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini. Selain dua informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual bersama saya Elfrina Rahma. Dan berikut kita simak bersama Agropelita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropelita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, momen Hari Kartini 21 April tahun 2026 diperingati dengan sejumlah kegiatan positif, mulai parade busana tradisional dan berbagi ke kaum wanita sebagai sosok Ibu Kartini masa kini yang berjuang untuk keluarga. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini kepada para siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang. Bertempat di halaman Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang, sedikitnya 1.200 siswa menggelar peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April dengan menggunakan busana tradisional. Momen peringatan Hari Kartini tahun 2026 tidak hanya diperingati dengan upacara, namun digelar juga sejumlah kegiatan positif, di antaranya parade busana tradisional yang diikuti seluruh siswa, guru, dan petugas sekolah. Selain itu, sejumlah siswa secara bergantian juga membacakan puisi dan surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda, Aben Danon, tahun 1900-an, yang berisi keresahan Kartini terkait kesenjangan perlakuan kepada wanita di Indonesia dan perjuangan serta langkah Kartini untuk memajukan wanita-wanita di Indonesia. Kartini itu luar biasa sekali. Bagaimanapun jika tidak ada sosok Ibu Kartini ini, bagaimana perempuan Indonesia dapat kita ketahui semua bahwa sekarang kan perempuan ini sangat moderat dan sudah adil semua, tidak ada perbedaan gender. Sudah. Tadi juga ada upacara yang diselenggarakan oleh Satu Kota Malang. Itu menurut saya sangat bagus sekali karena ada puisi Stella di situ, dan saya sangat takjub karena ada 21 siswa Satu Kota Malang yang membacakan secara serentak. Ibu Kartini itu sangatlah berjuang sekali untuk kemerdekaan perempuan Indonesia. Bahkan beliau itu mau untuk terus berjuang, di mana pada saat itu beliau itu masih dalam penjara gitu, yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Menurut saya belum, tetapi tentunya kita seluruh perempuan Indonesia ini sedang berkembang bagaimana caranya untuk bisa segera merdeka, untuk bisa segera moderat, dan juga kebebasan wanita bisa didapatkan oleh semua perempuan di Indonesia. Sementara itu, untuk membumikan dan memasyarakatkan perjuangan Kartini, sejumlah siswa juga melakukan bagi-bagi hadiah dan voucher BBM kepada kaum wanita di rumah magang, tempat penjualan sayur, dan SPBU Telogomas. Bagi masyarakat, kegiatan yang dilakukan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang ini mendapat apresiasi positif dan sekaligus mengingatkan kembali tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kartini buat saya itu kayak kemenangannya perempuan gitu bagi saya, Kak. Kayak wah, ternyata tuh perempuan dulu itu yang sangat menderita
wanita ternyata sekarang diperjuangkan oleh ibu kita di akhir Kartini. Semangat Kartininya. Wah, sekarang berbeda banget ya Pak. Sekarang itu yang mencari nafkah dengan perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sekarang itu lebih kuat, lebih hebat. Masih diperjuangkan mungkin karir, karena perempuan sekarang kadang agak susah gitu berkarir dari besar-besar. Alhamdulillah barokah. Bisa buat beli jajan gantinya. Jadi ini seperti apa sih melihat Kartini, Bu? Emansipasinya wanita bagus sekali. Kita sebagai wanita jadi bisa menunjukkan bahwa wanita bisa. Hari? Iya. Tetap kerja, Bu, tiap hari? Iya, antar jemput sekolah. Sehari berapa kilo sih, Bu? Dekat aja kok Mas. Oke. Bu, cukup membantu ya ini tadi ya? Alhamdulillah. Momen peringatan Hari Kartini bagi sekolah harapannya mampu memberikan edukasi kepada siswa untuk memahami dan praktek langsung bagaimana tentang emansipasi dan persamaan gender di masyarakat. Dari Kota Malang, Akbar Atifi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya penutupan Selat Hormuz oleh Iran serta blokade yang dilakukan Amerika Serikat, mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian global termasuk Indonesia. Dampak tersebut salah satunya terlihat dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, seperti Pertadex dan juga Pertamina Turbo yang mengalami kenaikan. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya penutupan Selat Hormuz oleh Iran, serta blokade yang dilakukan Amerika Serikat, mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampak tersebut salah satunya terlihat dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, seperti Pertadex dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa gejolak global berimbas langsung pada sektor energi dalam negeri. Peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi atau PPKE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya atau FEBUB, Joko Budi Santoso SIME menegaskan bahwa situasi ini menuntut kekuatan fiskal pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menanggung beban subsidi energi, terutama untuk BBM seperti biosolar dan Pertalite. Pembiayaan yang dibutuhkan tentu tidak kecil di tengah tekanan global saat ini. Selain itu, masyarakat juga dihadapkan pada potensi kenaikan inflasi. Sejumlah indikator awal sudah terlihat seperti naiknya harga bahan baku plastik yang berpotensi diikuti kenaikan harga logistik lainnya. Penutupan Selat Hormuz ini tentu memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian global maupun nasional. Pasokan minyak yang semakin langka di tingkat global ini juga berdampak kepada perekonomian nasional. Kita sudah melakukan penyesuaian terhadap BBM non subsidi, Pertamina Dex gitu ya, terus kemudian Turbo gitu. Nah, tentu ini juga diperlukan kekuatan fiskal dari pemerintah untuk menanggung beban subsidi ya, yang biosolar, kemudian Pertalite, dan ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di sisi lain kita juga dihadapkan pada ancaman inflasi ya. Jadi sebagai contoh, harga plastik sudah naik, ini berdampak pada peningkatan harga barang nantinya ya. Kemudian juga karena BBM non subsidi juga naik, tentu juga akan berdampak kepada logistik, sehingga ini akan bisa meningkatkan harga-harga barang. Artinya tekanan inflasi dari sisi imported inflation ini semakin tinggi. Di sisi lain juga peningkatan beban subsidi dari pemerintah, khususnya subsidi energi, ini juga berdampak pada nantinya bisa jadi penyesuaian lagi terhadap transfer ke daerah. Jadi kita sudah melakukan efisiensi 2025-2026, bisa jadi akan dilakukan lagi penyesuaian terhadap TKD ini. Kenapa? Ya karena pemerintah pusat butuh dana besar untuk menanggung beban subsidi energi ini, sehingga korbannya mungkin pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang dihadapkan pada keterbatasan anggaran tentu harus lebih bijak untuk bisa menstimulus perekonomian daerah dengan kegiatan-kegiatan yang produktif ya.
Kemudian disiapkan bantalan-bantalan sosial untuk mencegah daya beli masyarakat turun lebih dalam, karena ini dampaknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa beban ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga akan berdampak pada pemerintah daerah, terlebih kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 hingga 2026 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. Dengan situasi yang terus berkembang, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, panen raya apel, pemerintah Kota Batu bersama dengan petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji menjadi momentum kebangkitan komoditas apel yang juga merupakan ikon Kota Batu. Hadirnya pemerintah di tengah-tengah petani apel bentuk nyata komitmen dalam memperjuangkan nasib petani serta menjaga kelestarian apel sebagai ikon Kota Batu. Panen raya apel, pemerintah Kota Batu bersama petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu menjadi momentum kebangkitan komoditas apel yang juga merupakan ikon Kota Batu. Hadirnya pemerintah di tengah-tengah petani apel bentuk nyata komitmen dalam memperjuangkan nasib petani serta menjaga kelestarian apel sebagai ikon Kota Batu. Kondisi geografis Kota Batu yang didominasi lahan kering membuat petani apel kerap kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal itu diperparah dengan pembatasan subsidi hanya berlaku untuk komoditas tertentu yang dinilai tidak menjangkau kebutuhan sebenarnya petani hortikultura di wilayah pegunungan. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa eksistensi apel yang selama ini menjadi identitas Kota Batu harus tetap dijaga melalui kebijakan yang berpihak kepada para petani, utamanya terkait subsidi pupuk, sehingga dalam waktu dekat pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menyusun laporan komprehensif sebagai dasar permohonan kebijakan yang lebih merata terhadap kementerian terkait. Melihat kondisi Kota Batu yang memiliki 300 hektar lahan pertanian apel yang berada di Desa Tulungrejo yang harus terus didukung keberlangsungannya, jangka pendek Nur Rahman juga mendorong penguatan koperasi serta manfaatkan pupuk kompos hasil olahan mandiri sebagai alternatif bagi petani. Pengembangan ekosistem pertanian terpadu atau integrated farming berbasis apel diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Program tersebut dirancang khusus untuk menghidupkan kembali apel di Kota Batu melalui penyediaan hidup unggul yang berkualitas serta dukungan sarana-prasarana pertanian yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan integrated farming, kawasan hutan tetap berfungsi sebagai daerah resapan air, sementara kawasan di bawahnya botani apel dapat beraktivitas tanpa merusak lingkungan. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Agropolita News.